Semut rangrang. Siapa sih yang tidak tahu semut rangrang? Semut berwarna merah ini sering kita jumpai di kebun dekat rumah. Tapi konon semut ini terkenal sangat galak. Segalak apa sih sebetulnya semut rangrang ini? Yuk mari kita simak investigasi berikut ini. Sahabat, semut rangrang adalah salah satu jenis semut yang sangat populer di Indonesia. Biasanya kita sering melihat semut rangrang ini di kebun-kebun ya, atau bahkan bersarang di pohon-pohon di halaman rumah. Dan aku yakin pasti di antara kalian pernah ada yang digigit semut rangrang ini. Nah, kalau kalian pernah digigit bagaimana rasanya? Cukup menyakitkan bukan? Ya, semut rangrang memang dikenal sebagai jenis semut yang galak. Galaknya semut rangrang ini karena sifat semut rangrang sendiri adalah teritorial. Artinya ia akan mempertahankan wilayahnya dengan cara menyerang apapun atau siapapun yang mencoba mengganggu wilayahnya. Semut rangrang mempunyai senjata berupa sepasang rahang yang siap buat menyerang. Rahang ini digunakan untuk menggigit dan sekali menggigit biasanya akan susah untuk dilepaskan lagi. Nah, setelah semut ini berhasil menggigit, maka semut ini akan menyemprotkan asam ke luka gigitan untuk menimbulkan reaksi kejut. Dan itulah sebabnya mengapa kalau kita sesudah digigit oleh semut rangrang, kita akan merasa sakit dan terkejut. Dan semut rangrang juga dikatakan galak karena mereka juga biasa mengejar serangga lain dengan kekuatan tertentu. Semut rangrang juga dikaruniai cara membunuh pesaing-pesaing mereka. Dan pesaing mereka ini biasa disebut juga sebagai mini beast. Sebetulnya adalah sebutan untuk hewan-hewan arthropoda atau invertebrata seperti misalnya laba-laba, semut, rayap, kupu-kupu, lebah atau tawon dan lain-lain. Semut rangrang ini hidup di dalam koloni dengan strata sosial tertentu. Mereka mempunyai ratu yang bertugas menetaskan semut-semut kecil. Saat mereka berkomunikasi, mereka akan saling menyentuh dengan mulut, kaki depan, atau antena mereka. Nah, mereka meletakkan aroma dengan kelenjar yang berbeda-beda untuk mengirimkan pesan yang berbeda pula. Dan semut rangrang ini mempunyai sifat sosial yang mirip manusia. Mereka mempunyai sifat pemberani yang luar biasa walaupun musuh yang dihadapi berukuran jauh lebih besar daripada mereka. Nah, sifat semut rangrang ini juga lincah, bergerak cepat dalam bertindak, tanpa kenal rasa lelah. Kalau kita amati, kita bisa melihat semut rangrang ini merayap di sepanjang pohon. Walau mungkin sarangnya jauh di atas pohon, sesekali kita temui semut rangrang ini juga berada di dasar pohon. Kerjasama mereka juga terlihat kompak, dan mereka adalah semut-semut yang cerdas. Apabila terjadi sesuatu dengan kelompoknya, maka dengan cepat anggota kelompok lain mengetahui. Selanjutnya mereka akan melakukan pembagian tugas atau koordinasi terkait hal-hal apa yang harus dilakukan. Dan semut rangrang ini akan melepaskan lebih banyak zat feromon ke udara. Zat feromon tersebut akan memancarkan sinyal dengan cepat dan akan diterima oleh semut-semut yang lain. Karena sifat-sifat semut rangrang tadi, maka tak heran semut rangrang ini menguasai wilayah pohon, tempat mereka membangun sarangnya. Dan karena sifatnya yang teritorial, maka mereka tak segan membasmi siapa saja atau apapun yang mendekat dan masuk wilayahnya. Nah, karena sifatnya ini tak heran apabila petani di dataran Cina memanfaatkan semut rangrang sejak 1700 tahun yang lalu. Dan sengaja menempatkan sarang semut rangrang ini di kebun buah sebagai biokontrol dari serangan hama yang mengganggu. Memang, semut rangrang ini diketahui sebagai biokontrol tertua yang pernah ada di muka bumi dan sampai sekarang pun masih dilakukan. Para ilmuwan juga merekomendasikan teknik biokontrol ini karena teknik ini dinilai efektif dan tentu saja murah serta tidak berdampak buruk pada lingkungan apabila dibandingkan dengan semprotan pestisida. Semut rangrang memang efektif untuk membasmi segala lalat buah, hama, atau ulat. Cara membasminya pun juga dikenal kejam tanpa ampun.
Mereka akan mencabik-cabik mangsanya secara berkelompok, dan beberapa semut lain juga menggerogoti bagian lemah dari mangsa, dan sebagian lainnya juga membawa potongan-potongan bagian mangsanya melalui jalur yang telah disiapkan menuju sarangnya. Mereka membagi tugas dengan sangat rapi dan luar biasa, tanpa ada protes ini itu. Dan juga mereka juga tunduk kepada perintah atasannya. Dan apa yang dilakukan oleh semut rangrang ini patut kita acungi jempol ya. Semangat kerja yang dilakukan semut rangrang ini kadang berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan manusia saat bekerja. Kita kadang masih banyak sering mengeluh dan juga terlalu banyak komplain. Sekarang mari kita bedah sarang semut rangrang ini yang terbilang luar biasa dan unik. Kalau kita perhatikan, sarang ini dianyam dari daun-daunan dengan bentuk tertentu dan dianyam dengan selaput putih. Ukurannya bisa sebesar kepalan tangan atau bahkan kepala manusia. Saat membangun sarang, semut-semut ini akan membentuk rantai semut yang sangat kuat. Lalu, mereka menghubungkan kaki-kakinya untuk menekuk daun. Sedangkan selaput putih dihasilkan dari larva mereka sendiri untuk menyatukan daun-daun tersebut. Sungguh hal yang luar biasa. Dalam sebuah pohon sendiri bisa jadi ada beberapa sarang. Koloni semut rangrang ini berjumlah besar hingga 500.000 ekor. Semut-semut rangrang ini biasanya akan membangun sarang-sarangnya pada malam hari tanpa kena lelah, dan juga pada siang hari mereka mencari makan. Walaupun gigitan semut rangrang ini cukup menyakitkan, namun bagi manusia semut ini bertindak sebagai pengendali hama pertanian, dan juga dalam ekosistem sendiri mereka mempunyai fungsi sebagai pengurai dan juga membantu penyerbukan. Secara ekonomi, telur semut rangrang ini digunakan sebagai pakan burung-burung tertentu. Telur-telur semut rangrang ini biasa disebut sebagai kroto dan biasanya dijual di pasar-pasar burung. Bahkan untuk menyuplai kebutuhan, ada beberapa orang yang sengaja berternak semut rangrang ini untuk diambil kroto atau telurnya. Dan ternyata uniknya, telur semut rangrang ini tidak hanya bermanfaat bagi burung. Di Vietnam misalnya, ada warga di sana yang mengolah kroto menjadi sup dan kemudian dimakan dengan bihun. Di Indonesia pun di beberapa daerah, seperti misalnya di Temanggung, orang memasak kroto menjadi botok. Dan untuk mendapat kroto sendiri bukanlah hal yang mudah. Itulah sebabnya kroto mempunyai nilai jual yang lumayan tinggi. Dan ini membuktikan bahwa sejatinya manusia dan hewan ini tercipta untuk saling melengkapi. Untuk itu diperlukan keseimbangan antara keduanya. Alam memang diciptakan untuk kesejahteraan manusia. Namun bukan berarti kita diperbolehkan untuk mengeksploitasi secara besar-besaran agar keberlangsungan makhluk hidup tetap terjadi sampai anak cucu kita kelak. Nah sahabat, demikian tadi ulasan mengenai semut rangrang yang ternyata memang benar dikenal galak tetapi sebetulnya bermanfaat bagi manusia. Apabila video ini bermanfaat, silakan kalian like, comment, share, dan subscribe. Dan apabila kalian mempunyai pendapat, silakan berkomen di kolom komentar. Sekali lagi, thanks for watching. See you in the next video. Salam dan bye-bye.